Mata ibarat jendela utama dalam sistem tubuh kita yang memberi rangsangan pada otak untuk bertindak. Mata juga menjadi cermin emosi seseorang. Saat marah, sedih atau bahagia, kita pun bisa membacanya melalui organ penglihatan. Nah, jika tak pandai menjaga organ penting kita dengan baik, maka bisa menyebabkan gangguan pada fungsi mata di kehidupan selanjutnya. Minus, plus, atau silinder adalah di antara jenis gangguan penglihatan yang cukup banyak dialami, sehingga diperlukan bantuan kacamata agar bisa membantu melihat objek secara jelas. Penyebab lain menurunnya fungsi penglihatan adalah katarak yang bisa sangat mengganggu aktivitas sehingga diperlukan tindakan operasi untuk mengembalikan fungsinya. Lalu, apa penyebab katarak? Bisakah penyakit mata ini hanya dialami oleh orang lanjut usia? Dan bisakah katarak disembuhkan? Simak informasinya dalam Hidup Sehat sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi kita udah lihat ya bahwa mata itu memang jendelanya manusia. Tapi kalau memang ada katarak, ini sepertinya agak-agak mengganggu Dokter Haikal. Ganggu banget Intan, apalagi yang namanya cinta itu dari mata turun ke hati kan. Jadinya susah ya nanti menentukan Betul. cinta yang tepat yang mana nih. Nah, makanya di antara kita sudah ada dokter cinta di sudah ada Dokter Helda Puspitasari, spesialis mata. Pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi Dokter Haikal. Pagi Dokter. Kak Intan. Ya. Nah dokter, ini tadi kita udah lihat ya dokter bahwa katarak ini memang sangat-sangat mengganggu penglihatan. Ini yang jadi pertanyaan bagi kita semua adalah memang ini penyebabnya apa dan bisa dialami oleh usia berapa aja. Tapi ada fakta dan mitos yang pertama nih dokter. Katanya bahwa katarak ini dapat menyerang. Gara-gara lihat dokter cinta, aduh jadi deg-degan saya. Bisa menyerang dari usia balita hingga lansia. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta betul. Fakta? Bisa dari balita dokter? Katarak itu bisa dari dia bahkan baru lahir pun sampai yang memang kebanyakan kan usia tua ya. Ya. Itu Nah, sih. penyebab kalau untuk anak yang baru lahir atau balita itu apa dokter? Kalau dari anak baru lahir atau balita, jadi kalau anak baru lahir itu biasanya seringkali karena ada infeksi dari pada saat dia di kandungan. Bisa juga mungkin adanya kayak genetis bawaan, itu bisa. Kalau misalnya perkembangan berjalan pada saat anak mulai tumbuh, itu juga bisa. Mungkin dia ada riwayat infeksi sebelumnya, atau mungkin riwayat trauma. Ya. Dok, di layar ini ada animasi mata Dok. Nah, ketika ada katarak, itu gangguannya di lensa kan Dok ya? Dapat dijelaskan lebih lanjut Dok? Silakan. Mungkin ada yang gambar. Mungkin gambar sebelumnya bisa diperlihatkan bola mata tadi. Gambar bola mata tadi ya? Nah, iya. Ini dokter? Nah, Iya. jadi kan ini kan kornea ya. Iya. Kalau untuk yang kita cahaya masuk dari sini, nanti dia melewati optik kornea, melewati si lensa dan diterima oleh retina. Retina itu adalah lapisan saraf mata di belakang kornea, di belakang bola mata, di belakang lensa. Nah, jadi kalau katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Seperti Katarak itu. apa kekeruhan pada lensa? Jadi Betul. itu permasalahannya ada di lensa aja? Oke, nah itu jadi yang kayak tanda-tanda awal itu kita biasanya ngelihatnya jadinya kayak lebih buruk atau gimana dokter? Kalau misalnya dia masih kayak derajat yang ringan, mungkin hanya kayak kabut-kabut sedikit, kayak warnanya itu nggak yang kuning, masih agak-agak kuning coklat, mungkin agak silau gitu. Jadi itu di awal-awal. dapat dikatakan penglihatan buram adalah gejala awal dari katarak, itu fakta Dok ya? Ya, betul. Jadi itu berupa fakta ya dokter ya? Ya. Oke. Dok, berikutnya ini juga ada yang mengatakan katarak kalau diabaikan bisa menyebabkan hilangnya penglihatan. Ini fakta atau mitos? Fakta banget. Fakta Dok Fakta ya? dokter? Kan karena mungkin tadi gambar lagi ada. Ya, bisa dilihatkan gambar mata tadi. Ya. Jadi gangguan pada lensa Dok ya? Kan gangguannya di sini, di Iya. lensa. Sedangkan kan cahaya dia datang kalau kita mau lihat sesuatu, kita dari sini ke sini kan. Nah, pada saat lensa ini dia mengalami kekeruhan, derajat ringan mungkin masih bisa tembus nih cahaya. Cuman ada gangguan sedikit-sedikit. Tapi kalau lama-lama dia makin mengeruh, sampai dia mungkin bisa putih sekali, itu cahaya nggak bisa tembus. Akhirnya
ya dia blind banget, bisa sampai mungkin hanya bisa lihat cahaya aja, tapi tidak bisa membedakan entah itu bayangan atau hitung jari, sama sekali nggak bisa. Karena saking bekabutnya dok Ya, ya? karena dia di sininya kabut banget, jadi pada saat cahaya masuk pun dia langsung blok. Terhalang oleh dapat kabut apa-apa. tadi ya? Oh, jadi kayak ada kabut ya dok melihatnya dokter ya? Ya, Tapi itu dok, awal-awal. Awal-awal? Kalau udah Kalau ini udah- sama sekali, bahkan mungkin sama cahaya, cuman cahaya aja. Oh gitu. Oke, ini berhubungan dokter dengan fakta dan mitos kita yang berikutnya nih dok, bahwa mata menjadi lebih sensitif pada cahaya itu merupakan gejala dari katarak. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Ya. Kenapa dok? Bayangkan aja Iya. kalau cahaya, lagi-lagi cahaya masuk ya, cahaya masuk, kalau misalnya dia kondisinya dia jernih, Iya. oke masuk aja gitu ya. Tapi kalau di sini dia agak sedikit berubah warna gitu, udah mulai kecoklatan, mungkin kan cahaya masuk kan pasti ada kayak daya bias kan. Betul. Pasti pendarahnya banyak banget tuh. Jadi kita rasanya kayak silau sekali. Terutama mungkin kalau kena malam ya. Iya. Malam kan kondisi malam. Oh, malam. Malam kan kondisinya kan gelap, terus kemudian kan cahaya mobil gitu kan Iya. masuk gini, kemudian dipendarkan silau banget biasanya. Itu Oh sih. gitu ya dokter ya. Itu bisa jadi salah satu indikasi. Nah dokter, tapi kalau dari yang awal kita baru ngerasa kabut-kabut aja gitu, sampai akhirnya kayak bisa dikatakan bisa menyebabkan kebutaan, itu biasanya jaraknya berapa lama dokter? Iya. Tentu. Oh nggak tentu. Nggak ada yang tahu pasti. Oh jadi nggak bisa dipastiin ya? Iya. Tergantung sih, kalau misalnya memang dia ada faktor resiko yang lain. Contoh, dia punya riwayat DM, paling sering tuh riwayat gula. Gula. Kalau dia ada riwayat gula, itu kalau gulanya up and down, nggak terkontrol, itu paling cepet dia. Progresifnya cepet banget itu. Lensanya dari yang tipis-tipis jadi tebel. Tapi bisa juga yang lain, misalnya dia ada riwayat sering paparan sinar matahari, merokok, atau mungkin penggunaan obat-obatan tertentu, itu lebih mempercepat juga tebelnya katarak. Oh memang kayak pola hidup, terus Ya. juga balik lagi ke yang apa tadi, ada gula, diabetes, Yes. hipertensi dan lain-lain, itu bisa Betul. pengaruh juga ke mata ya dokter? Pengaruh banget. Wah dokter Haikal ternyata mata bisa, maksudnya Betul. kayak semua penyakit Dari itu bisa mata pengaruh turun ke ke semuanya ya? Jadi dari mata turun ke hati dan turun semuanya. Dok. Dok, tadi dikatakan bahwa gejalanya itu pelihatannya berkabut ya. Ya. Nah, ada lagi nih dok yang mengatakan bahwa penglihatan menjadi kuning dan objek benda terlihat ganda adalah ciri dari mata yang mengalami katarak. Ini fakta atau mitos? Bisa banget. Bisa banget, fakta Iya. dok ya? Iya. Oke. Tadi karena kan dia lensanya itu kan dia jernih harusnya, terus Ya. kemudian dia mulai menguning, pasti kita ngeliatnya juga kuning. Dan kalau misalnya lensa tadi mana ya? Ada gambarnya? Oke, Oh, mungkin oh, bisa boleh mau lihat gambarnya kembali lagi? lagi gambar mata tadi. Gambar mata tadi ya? Yang tadi ya dokter, gambar mata tadi ya? Ya, jadi intinya kalau lensa ini dia sudah mulai berubah warna, terus mungkin kan dia nggak selalu semuanya langsung berubah gitu kan dok. Iya. Bisa aja mungkin perubahannya di pinggir-pinggir perifer dari lensanya kayak gitu. Nah itu dia pasti jadi kayak beda fokusnya. Jadi ngelihatnya tuh nggak yang langsung satu fokus, tapi mungkin ada bayangan gitu. Dok, apakah ada dok kebiasaan yang mungkin dekat sekali dengan kita nih, yang bisa memicu, mempercepat terjadinya lensa menjadi keruh? Contohnya nih, misalnya kan kita nggak bisa lepas dari gadget nih, cahaya gadget, cahaya monitor komputer atau TV, apakah ini bisa berkontribusi untuk terjadinya lensa katarak? Kalau untuk cahaya radiasi seperti itu sebenarnya lebih ke kayak ultraviolet ya. Oke. Kalau untuk kayak gadget dan lain sebagainya sih, saya sih belum pernah baca itu bisa bikin untuk katarak ya. Cuman kalau dia emang ada faktor komorbidnya yang lain dalam tubuhnya sendiri, Ada diabetes, hipertensi ya gitu? itu dia lebih mempercepat. Oh, Kalau untuk kayak cahaya mata sinar radiasi komputer itu sih enggak sih. Enggak yang secara signifikan bikin itu, Oke, tapi oke. lebih ke badinya dia sendiri. Oke, berarti ada juga kondisi tertentu yang bisa mempercepat seseorang ternyata memang terserang katarak atau rabun ya dokter ya. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos yang berikutnya nih dokter, bahwa sering berganti-ganti ukuran lensa kacamata ini merupakan salah satu gejala katarak tahap ringan. Ini fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dokter. Pemirsa, nanti kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup hidup Sehat. sehat.